Apa hebatnya orang Jawa itu, walaupun dia presiden, walaupun dia ketua partai besar lah di dunia, dia bukan bos, orang lain lagi bos, dia nggak bisa buat keputusan, walaupun anaknya menangis, meranggung, minta makan, lapar lah. Dia nggak bisa kasih kalau bosnya nggak izinkan, mengerti? Kau ini ya belum ada kapok-kapoknya selalu rasisme etnisitas di media sosial kasih ini. paham Bu dia Bu. Apa hebatnya orang Jawa, apa hebatnya suku Minang, suku Melayu, orang Jawa bawa pula agama. Itu Bu. Lu ini habis makan apa? Sujud, makanya sujud. Lihat, di hadapan Tuhan tidak ada yang namanya warga Aceh, tidak ada yang namanya warga Jawa, tidak ada warga Sunda, Sumatera. Di hadapan Tuhan tetap bangkai. Tanah. Kau ingat itu? Ya? Banyak belajar. Jangan memecah belah, memancing orang-orang di media sosial ini amarahnya. Kau buat-buat di media sosial ini. Tidak bisa. Anak anjing bila kita bisa kasih makan, apalagi kalau orang terlantar. Masih mampu. Asalkan dengan niat baik. Tidak peduli itu suku mana. Janganlah kau bawa-bawa suku orang Jawa, orang ini. Kau itu tinggal di tanah airku, masih bahasa Indonesia. Mata uang pun masih rupiah. Ya, belum ada lawan satupun orang-orang yang model seperti ini. Giliran gua setet lo hapus videonya, petenteng, giliran ditantang aja kayak ayam sayur lo. Lo mau apa? Hah? Suku Melayu? Bilang lagi orang Padang pelit. Orang ini, orang Jawa. Apa salahnya mereka? Hah? Apa salahnya mereka? Apanya bunyi Bu? Lu ngaco aja kalau ngomong. Nah, matiin dulu. Mereka nggak salah apa-apa kan, belum pernah kan melakukan apa-apa terhadap lo. Selalu rasisme, etnisitas, bawa suku. Begini nih, ada orang yang di sekelompok di Aceh itu belum melek dengan lisan orang yang seperti ini. Giliran digebukin aja. Teriak-teriak, bawa polisi segala macam. Kapan kapoknya lo? Orang Aceh tidak butuh bantuan. Kemudian membutuhkan orang asing. Ya kan? Nih orang begini nih. Sarap kejepit. Loh ya Bu ya. Ingat, mereka itu ngasih bantuan logistik banyak. Apa betul saya ini? Kalian tolak segala macam. Jembatannya mana? Orang yang mengantarkan orang asing itu mau nggak nolongin bikin jembatan dulu untuk menyalurkan bahwa yang namanya nggak cukup helikopter aja. Itu ini ya tetap bos ya. Walaupun nangis anak orang mereka. Anjing aja bisa nolong orang, tahu diri, tahu sopan santun. Anjing aja ngerti terhadap bosnya. Ya, bosnya pun juga ngerti, anjing juga masih dikasih makan, apalagi manusia. Walaupun anak orang kelaparan segala macam, bos kalian gak ada, belum tentu. Kau bukan Tuhan. Kau bukan Tuhan, hei. Ya, kau bukan Tuhan. Apa? Bos mana yang gak mau kasih makan sama orang? Tidak mungkin. Kau kerja aja untuk makan. Kalau lapar lo teriak-teriak, kalau kenyang lo tuh merdeka. Konflik no negara lo, konflik no daerah lo, selundupan senjata api no di daerah lo. Lo bisa apa? Nggak ada cerita sama sekali lo. Ya demi negara ini, gue di sini ya tantang lo. Selalu rasisme, etnisitas. Giliran warga Aceh dengar orang yang ini selalu bawa-bawa ini jidat orang satu ini. Ya, diam semua, kicap. Gak ada yang berani senggol dia. Giliran disenggol, panasan lu pada semua. Nyomet ya. Hanya Bu. Ceritamu. Kerbak. Kau suka kali singgung-singgung kau suku kau. Kontol kau tuh. Tahu kau kontol. Suka kali kau singgung-singgung. Jangan karena kau satu orang Aceh. Banyak orang yang gak suka sama orang Aceh. Tahu. Dan kau bawa-bawa lah nama-nama suku, tahu? Ujang kau tahu? Kau udah di laundry 2 kali pun kurang apa juga nggak sadar kau ya? Makin jadi kau. Baju kusut apa? Ada akal kau tahu?
Weh, tutup botol. Ada masalah apa kau sama orang Minang? Sehingga suku kau senggol-senggol. Hah? Kau kalau pingin viral, bikinlah konten-konten yang mendidik. Jangan kau bikin konten mengadu domba antar suku. Nah, itu kalau masalahnya. kau punya masalah dengan seseorang, kau sebut orangnya, to the point, langsung. Tanpa harus kau senggol-senggol sukunya. Kau senggol-senggol pula suku Minang. Kalau kau masih cuap-cuap, masih di dalam kampungmu, masih dalam kandangmu, nggak usah kau cuap-cuap. Tutup botol ya. Saya orang Minang. Saya sangat menghormati semua suku yang ada di Indonesia. Iya, Bang. Bagi saya semua suku yang ada di Indonesia ini semuanya saudara saya. Bener, Bang. Ada yang saya beda-bedakan. Kau brengsek sekali kau. Suku Minang kau senggol-senggol. Hanya karena pingin viral, hanya karena konten kau senggol-senggol suku orang. Brengsek sekali kau. Cuap-cuap dalam kandang sendiri. Itu mah di orang kau senggol-senggol. Di hutan itu. Aku ki wong Jawa ribut. Ya, oke, Bu. Ribut ae kon. Bro, denger ya. Iya, Bu. Tahu nggak? Sumatera Barat itu juga lagi dalam kesusahan, lagi dalam musibah. Ribut aja kau. Ribut kau. Ribut mulu. Kami sebagai orang Jawa pun memaklumi. Negara Indonesia lagi sedang diuji bencana, musibah. Gak usah ribut kau. Malu. Adu domba sana sini, adu domba sama sini, kayak jual kacang goreng gak laku kau. Diam kau. Resek. Bro, aku lihat makin lama sampai makin Minang aja yang sampai bilang. Tahu nggak, Bro? Antara Minang sama Aceh itu saudara paling dekat. Nah, Melayu ya. Ngerti nggak kau? Paham nggak kau? Jangan kau menghina Minang terus. Kita ini bersaudara. Antara Minangkabau dengan Aceh itu dari zaman dahulu itu saudara. Seperti adik kakak. Ya tolonglah kamu tuh menghargai kami. Iya, kalau di Aceh kan dapat musibah, bencana. Kalau di Minang juga dapat musibah, bencana. Tapi tolong kamu hargai. Jangan seenak kamu aja ngomong. Gak jauh beda antara Minang dengan Aceh tuh. Kita tuh serumpun dari zaman dahulu. Kau bacalah sejarah dulu. Jangan kau menghina Minang aja. Berarti kalau kau menghina Minang, sama kau berarti menghina orang Aceh. Karena orang Aceh sama orang Minang tuh sama. Tolong kau paham dikit ya. Kalau kita dari zaman kerajaan sampai sekarang nggak ada pemusuhan antara Minangkabau dengan Aceh. Itu yang kau jaga. Supaya kita juga tambah dekat persaudaraan kita. Kita ini adik kakak. Paham ya? Orang gila. Orang gila ini. Berguru sama orang Jawa, orang Minang. Kenapa kau jadi orang gila? Orang hutan, Bang. Najis. Wah, luar biasa ini orang nih. Ya, saya ini penasaran, pengen komentar kalau orang ini yang berbicara ini. Begitu ya, Pak. Silakan, Pak. Dia selalu komentar, Pak. Kalau berbicara tuh lain daripada yang lain. Orang-orang seperti ini kalau diperhatikan merusak citra Aceh ini. Aceh yang tadinya punya julukan Serambi Mekah, yang mayoritasnya orang-orang Muslim. Gara-gara orang ini berkomentar ke barat ke timur, jadi wibawa Aceh itu jadi hancur. Apa ini? Jatuh nanti. Nggak ada. Hancur. Yang selalu mengatakan bahwa orang Jawa itu hama ya orang-orang ini nih. Iya. Ya, yang saya skip nih. Mas, saya kasih tahu nih ya sama sampean. Tolong jaga Serambi Mekah. Kampungmu itu adalah Serambi Mekah. Aceh, Arab nomor 2. Ya. Tolong. Cara bicaramu, tutur kata bahasamu, cara penyampaian bahasa-bahasamu itu tolong yang sopan.
Ini gayanya udah gaya politik, yang nonton videomu artis, pejabat penting. Waduh, macam-macam deh. Ngomong aja sama kentut masih lancaran kentut kamu. Ya ngomong kamu tuh belepotan, kamu tuh nggak jelas ngomong tuh. Kamu kalau ngomong tuh coba lihat di video. Sampai keluar itu. Mengot bibirmu tuh, kayak orang kena narkoba kamu itu. Nah, mengot kamu tuh. Jangan-jangan kena cimeng itu. Saya mohon kepada seluruh Aceh, seluruh orang-orang Aceh yang bisa mendengar video saya ini, tolong Pak cari orang-orang Bapak itu yang merusak citra Aceh itu. Itu orang Aceh itu rusak tuh gara-gara itu. Jadi apabila ada orang yang komentar miring tentang Aceh, yang bilang Aceh tidak tahu berterima kasih, yang orang Aceh itu didoakan supaya bencana alam lebih besar lagi di Aceh, bukan berarti orang itu berpikir negatif kepada Aceh. Karena muak dengan orang-orang yang berkomentar itu tidak pakai pemikiran. Ya, contohnya ini orang ini. Jadi kayak kemarin saya lihat tuh pengacara Aceh apa mana itu yang akan mengancam ibu siapa itu yang mendoakan Aceh agar Aceh tuh kena tsunami lebih besar dari yang sudah-sudah. Karena muak, Pak. Muak dengan orang-orang yang berkomentar kurang ajar itu. Ya. Sekarang ini jangan cerita mau merdeka dulu, Pak. Pikirkan dulu orang-orang yang kena bencana tsunami. Ya. Terus jangan pernah juga ngomongin tentang orang Jawa hama. Bapak lihat, Pak, segitu panjangnya jalan dari Jawa sampai ke Sumatera sampai ke Aceh. Itu mayoritas mobil truk, mobil pusok, kontainer yang muat barang untuk orang Aceh yang kena gempa dan musibah. Ya. Jadi tolong hormati. Ya, buat orang-orang yang berpikiran picik, yang pemikirnya sempit, tetap aja ngejelek-jelekin pemerintah Indonesia kurang peduli. Kenapa tidak dibilang ini adalah bencana nasional yang supaya dapat sumbangan dari seluruh negara-negara dari luar Indonesia? Otaknya hanya sebatas otak pengemis. Coba pelajari. Benar. Kalau kita pikir bahasa itu bahasa pengemis, ya, nggak punya wibawa bahasa itu. Ya kalau begitu mau udah gimana caranya ada berdoa agar air laut naik ke darat supaya dapat sumbangan lagi dari luar negeri. Nah, itu aja usahanya terus-terusin. Terus doa itu ya. Terus saja. Tsunami datang ini tahun sekali gitu lah. Ngirim berapa apa namanya? Jadi setiap tahun dapat sumbangan ya, Pak ya. Apa namanya itu Malaysia ngirim cuma beberapa dus aja dibangga-banggain, dikibarin benderanya Malaysia. Giliran orang Jawa, orang Indonesia yang ngirim sampai beratus-ratus pusok, kontainer, truk. Hilang begitu saja budayanya. Seolah-olah orang-orang Indonesia ini tidak peduli dengan bencana alam di Aceh. Lah itu. Masya Allah, kok ada yang begitu ya? Padahal kalau kita lihat dengan nama kampungnya, Aceh Serambi Mekah Arab nomor 2. Nah. Paling tidak kalau sudah mengatasnamakan Serambi Mekah, penduduk asli Serambi Mekah itu paling tidak punya tata krama, punya sopan santun, punya terima kasih. Kalau itu kan? Harusnya gitu. Nah, ada pun sekarang nih sumbangan dari negara Indonesia atau dari seluruh provinsi Indonesia belum nyampe ke titik tujuan. Jangan salahkan penyumbang orang Jawa. Karena jalan tidak bisa ditempuh ke sana. Yang harus berpikir pinter itu harus pejabat Aceh. Belum merdeka nih. Anggaplah sekarang sudah merdeka. Pejabat Aceh itu yang harus bagaimana caranya. Sumbangan-sumbangan sudah sampai di daerah Aceh yang belum sampai ke titik tujuan itu, terserah mau pakai apa tuh caranya. Itu udah ribuan mobil tuh masuk dari sana. Masya Allah, jangan begitulah hai kawan. Yang ngomongnya agak mengot, yang kelihatannya pinter tapi bodoh. Jangan merusak orang-orang Aceh yang lainnya. Gara-gara kamu berkomentar seperti itu udah kelihatan sekali ya, menjatuhkan wibawa Aceh. Ya. Jangan seperti itu, Mas. Coba kamu setelah kamu rekam video kamu, terus kamu dengarkan, terus kamu lihat mulutmu. Mulut kamu tuh mengot seperti kena orang narkoba, atau kan narkoba kamu? Mengot-mengot begitu. Iya. Merot-merot. Terus ngomong juga kamu nggak jelas. Gua. Itu apa itu gua? Itu bahasa Betawi bukan bahasa Aceh. Lu mau ikutan modern, tapi cara penyampaiannya salah. Gue. Nah, kalau nggak gue, lu dasar hidupnya di bawah batang kayu lo, di hutan lo. Iya. Jadi gue jadi gergetan lo. Pengen lihat kayak gitu tuh. Ngeruas mulutnya ya Pak ya. Merot aja. Satu pun bahasanya nggak ada yang bisa dimengerti, hanya cuman memancing emosional orang aja. Nggak ada intinya. Gitu.
Cuma mancing emosi Nggak boleh orang. begitu. Kamu itu tinggal di Serambi Mekah. Pakailah budaya Mekah, budaya Arab, budaya Islam, sopan santun. Ketika ada orang yang berbahasa kasar, menurutmu kamu harus lembek. Oh gitu ya Pak ya. Oh gitu ya Pak ya. Gitu kayak orang Jawa tuh. Orang Jawa tuh daerahnya di pinggir laut, penduduknya sempit, penuh sama penduduknya. Tapi nggak pernah ada bencana seperti di Aceh. Ya. Coba kamu perhatikan di Aceh. Aceh itu Serambi Mekah. Sekali lagi saya berulang kali. Serambi Mekah. Tapi kenapa bencana alam terbesar itu di Banda Aceh? Tsunami. Tahu nggak tsunami? Air laut naik ke daratan. Sekian jumlah manusia banyak yang meninggal di Aceh. Nah, ya kan? Kenapa bencana alam atau tsunami tidak terjadi di Bali? Sementara Bali itu banyak orang yang berkeliaran dengan tidak berbusana. Pakai sempak doang berkeliaran lah, pokoknya nggak bagus lah menurut kata orang Islam. Kenapa tidak terjadi di sana atau tidak terjadi di mana kayak misalnya yang belum masuk agama, yang agamanya agama primitif, ada angin besar disembah, ada kayu besar disembah, ada batu besar dijadikan Tuhan atau berhala. Kenapa tidak terjadi di sana? Kenapa bencana harus terjadi di Banda Aceh? Sementara Aceh punya julukan Serambi Mekah. Kenapa begitu? Ini menurut saya nih, mungkin Tuhan itu benci kepada orang-orang yang saya bilang tadi tuh, yang ngomongnya sok pinter, ya, atau benci kepada orang yang mengerti agama tapi selalu menyalahgunakan agama. Tidak pernah punya tata krama sopan santun, tidak pernah budaya Islamnya dipelihara. Jadi benarnya kata sendiri, hidup sudah susah pengen merdeka. Ya, selalu dibicarakan tentang Monas, ada emasnya dikirim dari Aceh. Itu selalu aja seperti itu. Coba kalau berpikir maju, sekarang ini bukan zaman-zaman dulu, sekarang berpikir maju. Coba bagaimana caranya supaya Aceh bisa modern, supaya Aceh bisa maju, supaya Aceh bisa hebat. Sekarang begini aja deh logika, kalau saya ngomong begini dianggapnya provokator nih. Sekarang yang menjadi gubernur di Aceh itu siapa? Mantan komandan GAM kan? Iya. Dulu dia jadi komandan GAM lah boleh dikata. Ingin memisahkan Indonesia dari memisahkan Aceh dari Indonesia. Setelah menjadi gubernur, setelah punya kekuasaan, bagaimana? Itu lagi. Itu aja. Dan apabila Aceh itu merdeka, yang punya jabatan yang jadi polisi Aceh, tentara Aceh, yang menjadi pejabat Aceh, DPR Aceh itu orang-orang hebat. Kalian yang hidupnya di bawah batang kayu akan selamanya hidup di bawah batang kayu. Malah berubah kalian, bukan pakai celana lagi, pakai kulit kayu kalian nanti. Pelepah kayu ya Pak ya. Harus berpikirnya ke situ. Tempatnya pakai rotan Pak. Jadi pengen merdeka. Yang merdeka itu orang-orang yang duduk di jabatan. Saya kasih tahu nih. Ya, sebelum terjadi Tuhan kabulkan Aceh merdeka, ya. Gitu. Nanti yang merasakan naik mobil mewah, yang merasakan hasil minyak dan lain hasil bumi, itu pejabat-pejabat Aceh. Kalian yang sampai saat ini hidupnya masih jadi petani, tetap jadi petani, belum tentu kalian itu digubris. Ya. Nanti menyesal pengen kembali ke Indonesia lagi, mohon maaf ke Indonesia lagi. Itu makanya harus berpikir tuh jauh ke depan. Ya, berpikir positif. Oke kawan? Oke. Saya bukan muak, saya bukan benci, tapi justru saya mengingatkan Anda jangan sampai kebablasan. Ya, awas ingat nih.